Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktaba badala bidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Setelah Sayyidah Zainab dikembalikan kepada Rasulullah hingga tahun ke-6, tinggal dari setelah perang Badar sampai tahun ke-6 Hijriah tinggal di kota Madinah bersama ayahnya, berpisah dengan suaminya Abul As bin Rabi'. Sayyidah Zainab menemui rombongan dari orang kafir Quraisy yang membawa barang dagangan yang dikelola oleh Abul As bin Rabi'. Yang dikelola oleh Abul As bin Rabi', tapi oleh kaum muslimin dirampas, oleh kaum muslimin dirampas barang dagangan Abul As bin Rabi', tapi nggak bisa mendapatkan Abul As bin Rabi'. Lah Abul As bin Rabi' sembunyi sampai ketika sudah mulai gelap, Abul As bin Rabi' mendatangi rumahnya Zainab, putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan minta perlindungan. Akhirnya dilindungi oleh Sayyidah Zainab. Keluar Sayyidah Zainab. Saat itu orang-orang Islam sholat subuh bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Sayyidah Zainab mengatakan dengan suara yang lantang bahwa beliau menjaga atau melindungi Abul As bin Rabi', dan Rasul pun ikut seperti apa yang dilakukan oleh putrinya dengan mengatakan, waqad ajarna man ajarat, aku melindungi orang yang dilindungi oleh Zainab. Akhirnya datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Zainab, ada Abul As bin Rabi'. Kata Rasul kepada putrinya, muliakan dia, tapi dia nggak halal bagimu. Nggak halal bagimu karena saat itu Abul As bin Rabi' termasuk orang yang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang Badar dan belum masuk Islam, dan putrinya orang yang sudah Islam yang mengikuti ayahnya. Lah setelah kejadian hal tersebut, setelah sholat subuh di waktu duhanya, orang-orang Islam kumpul di masjid. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abul As bin Rabi' untuk ke masjid. Nabi pun berkhutbah kepada orang-orang Islam dengan mengatakan, sesungguhnya laki-laki ini dari kita, karena sudah mendapatkan perlindungan dari kita. Haitsu qad alimtum, sebagaimana kalian sudah tahu kejadian yang telah terjadi tadi. Waqad asabtum lahu malan, kalian sudah menjarah hartanya, merampas hartanya. Fa in tuhsinu wa taruddu alaihi alladhi lahu fa inna nuhibbu dzalik. Kalau apa yang kalian ambil darinya itu kalian kembalikan kepadanya, maka aku senang dengan hal tersebut. Karena sudah dilindungi, maka hartanya juga harus dilindungi. Maksudnya harus dilindungi itu kalau sudah mendapatkan perlindungan, hartanya pun juga dilindungi. Tapi kan pengambilan harta itu sebelum terjadinya perlindungan. Nah, sehingga itu menjadi haknya umat Islam. Itu haknya umat Islam, boleh dalam hal tersebut. Terus tapi aja mulai teko kene nang Alfamaret, Indomaret, dijarah kabeh. Kok ngomongnya apa? Mang pengajian. Bukan. Itu sudah mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Coba penjara kon.
Ya, kalau nggak ada perlindungan boleh. Nggak ada perlindungan boleh datang tanpa apa namanya izin dari negara, kalau visa kalau apa lebokno omah antem ngono karepe ya apa duit kon go kabeh gak apa-apa ya. Sipit-sipit itu biasa. Kata Rasulullah, kalau kalian kembalikan, aku senang dengan perbuatan itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka para sahabat, kalau kalian nggak mau, tetap kalian mau ambil, nggak apa-apa. Fahuwa fai'ullah. Itu adalah fa' yang Allah berikan kepada kalian. Ya, seperti ayat di dalam masalah fa' mimma afa'allahu alaikum. Fa antum ahaq bih. Dan kalian dari fa' itu juga punya hak. Boleh kalian ambil. Namun para sahabat Nabi mengetahui yang disenangi Nabi, faraddu, mereka mengembalikan kepada Abul As bin Rabi apa yang mereka ambil, bahkan tali ataupun gayung atau timba yang digunakan untuk mengambil air. Semuanya dikembalikan. Tidak ada satupun yang disimpan oleh orang muslim. Semuanya dikembalikan kepada Abul As bin Rabi. Karena itu adalah dagangan dari orang kafir Quraisy. Akhirnya ketika sudah dikembalikan, Abul As bin Rabi kembali ke kota Mekah untuk mengembalikan barangnya orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ketika sudah diberikan kepada kafir Quraisy, Abul As bin Rabi bertanya kepada mereka, "Ya ma'syar Quraisy, orang-orang Quraisy, hal bagiya li ahadin minkum indimal, apakah ada hartanya di antara kalian yang masih tersisa padaku? Entah barangnya ada yang kari tagak atau uangnya punya hutang atau enggak?" Mereka menjawab, "La, enggak ada. Semuanya kembali utuh," katanya orang kafir Quraisy. Maka dijawab oleh Abul As bin Rabi, "Fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Di hadapan orang kafir Quraisy, Abul As bin Rabi di tahun ke-6 Hijriah mengucapkan kalimat syahadat. "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, wallahi, demi Allah, ma mana'ani minal Islam illa takhawufu an tadhunnu anni innama aratu an akul amwalakum." Demi Allah, tidak ada yang bisa mencegah aku untuk Islam kecuali aku hanya khawatir. Sebetulnya aku mau masuk Islam dari kemarin waktu di Madinah, tapi tercegah aku mau masuk Islam karena aku khawatir kalian akan mengira aku akan makan harta kalian dengan membawa dagangan kalian. Aku khawatir itu ada di dalam benak kalian. Sebetulnya dari kemarin aku sudah mau masuk Islam, tapi aku masih memikirkan khawatir Abul As ini membawa barang dagangan kita, menjarah kita, menipu kita. Itu yang aku khawatirkan. Sehingga aku kembalikan dulu, selesai semuanya, fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Falamma addahallahu ilaikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah membantuku untuk menjalankan tugas tadi, sudah kami kembalikan semuanya, faraghtu minha, wis aku selesai dari urusan kalian, aslamtu, aku masuk Islam. Setelah masuk Islam, kharaja muhajiran, berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, faradda alaihi Rasul zaujatahu Zainab binti Zainab bin nikah al awal as-sahih. Dikembalikan oleh Rasulullah putrinya yang tadi adalah istrinya Abul As bin Rabi, dikembalikan lagi kepada Abul As bin Rabi sebagai istrinya Abul As bin Rabi dengan pernikahan yang dulu, tanpa ada nikah yang baru, tanpa ada pernikahan yang baru. Ini syariah yang dulu, masih belum turun syariah yang diperbarui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kalau ada orang seperti itu, ketika salah satu dari suami istri masuk Islam, ya kalau khususnya yang perempuan masuk Islam, itu ada hukum di situ nanti infisakh, seperti cerai tapi bukan cerai.
tanpa ada talak dari suami, enggak, langsung otomatis harus pisah. Ya. Tapi ditunggu sampai masa iddah selesai. Dari kejadian itu sampai masa iddah selesai. Kalau masa iddahnya selesai kok belum, yang satunya yang laki nggak masuk Islam, maka dikatakan cerai sudah. Nggak bisa kembali lagi. Kapan bisa kembali lagi? Kalau dia masuk Islam kemudian menikah dengan akad yang baru. Ini dalam syariah Islam seperti itu. Kalau yang sekarang ini masih syariah yang dulu, belum ada perubahan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As bin Rabi, walam yuhaddits syai'an, tidak memperbaharui apapun. Wis langsung dikembalikan aja. Iya, langsung dikembalikan aja. Lah, begitulah kisah antara Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Abul As bin Rabi. Terpisah dengan jarak, terpisah dengan agama, tapi cintanya nggak berubah. Sayyidah Zainab nggak menikah lagi. Ya, hanya menikah dengan Abul As bin Rabi. Hanya menikah dengan Abul As bin Rabi, menanti Abul As bin Rabi. Wa tuwfiyat Zainab fil ami tsamin minal hijrah. Di tahun ke-6 Abul As bin Rabi datang, tahun ke-8 meninggal Sayyidah Zainab. Dalam usia masih usia sekitar 30 tahunan. Ya, karena Sayyidah Zainab dilahirkan pada tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi. Jadi usia Nabi 30 tahun, punya anak Sayyidah Zainab. Lah tahun ke-8 usia Nabi sudah menginjak 60 tahun. Usianya Sayyidah Zainab 30 tahun. Di usia 30 tahun meninggal Sayyidah Zainab, dan yang menyolatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang masuk ke liang lahatnya Nabi, dan mendoakan untuk tidak digempit oleh bumi, dipakaikan dengan pakaiannya Nabi di dalam kafannya. Di antara keistimewaannya Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha. Lah setelah meninggal ibunya, setelah meninggal Sayyidah Zainab, yang tersisa adalah Umamah, karena Ali putranya yang bernama Ali meninggal saat kecil, belum balik. Tinggal Umamah yudalliluhan Nabi. Ya, digendong oleh Nabi, ya dirawat oleh Nabi, dikudangi Nabi karena masih kecil. Umamah masih kecil. Wa yara fiha, Nabi melihat pada Umamah ini sosok ibunya, yaitu Sayyidah Zainab Ar-Rahilah yang telah wafat. Jadi wajahnya, gerak-geriknya, bentuk postur tubuhnya itu mirip dengan Sayyidah Zainab. Jadi selalu teringat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap melihat Umamah, dan sangat dimanja Sayyidah Umamah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah kalung bukan emas, isinya itu seperti akik permata-permata gitu, melingkar. Ya kayak kalau bahasa kita itu seperti tasbih tapi dibuat kalung. Seperti tasbih dibuat kalung. Kemudian Rasul mengatakan, akan aku berikan kalung ini kepada salah satu keluargaku. Ya, Rasulullah mengatakan kepada para istrinya, keluarganya semuanya, akan aku berikan kalung ini kepada salah satu keluargaku. Pikirannya istri-istri Nabi yang lain, ya, para istri Nabi yang lain mengatakan, oh kalau gitu engkau berikan kepada Aisyah ya Rasulullah. Ya, ibaratnya seru, yang paling dicintai adalah Aisyah. Jadi ketika Nabi dikasih hadiah seperti itu, mereka langsung ngomong, wah pasti dikasih Aisyah karo Nabi. Ya, pasti engkau berikan kepada Aisyah. Mereka mengatakan seperti itu. Ya apa ya, ada sisi kecemburuan lah, wajar, manusia ya. Istrinya Nabi juga manusia,
Mereka mengatakan seperti itu, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Umamah. Dipanggil Umamah dan dikalungkan oleh Rasulullah kepada Umamah. Dikalungkan oleh Rasul kepada Umamah, bukan kepada Sayyidah Aisyah. Kasane nek zaman saiki kon suudo dhisik kon ya. Jare Sayyidah Aisyah, kira kon suudo nang aku tok, apa-apa harus aku, apa harus aku. Gak iki lho, delon ngono kasarane ngono ya. Lah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menyayangi Umamah sampai saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, Umamah itu diletakkan di pundaknya oleh Rasulullah. Ya digendong di pundaknya saat Rasulullah sholat. Karena pempes loh ya. Nah, enggak jadi tiru, ono pempesan, ono koyone digendong itu gak sah. Dulu nggak ada pempes, jadi tahu kalau ini nggak kencing. Ya, dan anak perempuan artinya kalau memang kencing keluar. Kalau laki-laki walaupun kencingnya sudah keluar, kalau belum sunat itu biasanya masih tersisa. Oh jadi gendong lek kono sunat ya, lek wis sunat gak ngompol gak apa-apa, gendongan aman. Tapi kalau belum sunat jangan, karena khawatir ada najisnya, gak sah sholatnya. Lah Nabi gendong Umamah saat sholat. Tapi ketika hendak sujud diletakkan oleh Rasulullah, dilanjutkan sholatnya sampai selesai, sujud terus digendong mana enggak? Diletakkan, dilanjutkan sampai selesai. Setelah salam digendong lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanja itu Umamah karena mirip dengan ibunya. Nabi selalu teringat oleh dengan ibunya ketika melihat Umamah. Karena memang anaknya Rasulullah semuanya wafat saat Rasulullah hidup, kecuali hanya Sayyidah Fatimah toh. Hanya Sayyidah Fatimah toh yang Rasulullah wafat masih hidup. Selainnya semuanya wafat sebelum Rasulullah. Ya paling akhir ini Zainab. Paling akhir ini Zainab terakhir. Karena Ruqayyah sudah meninggal, Ummu Kulsum juga sudah meninggal. Zainab meninggal terakhir. Baru setelah Rasulullah wafat meninggal Sayyidah Fatimah 6 bulan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah bentuk kasih sayang Rasulullah kepada anak kecil khususnya. Kepada anak kecil khususnya. Karena itu Rasulullah mengatakan man lam yarham lam yurham. Man lam yarham saghirana wa lam yuakkir kabirana falaysa minna. Ya, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuakkir kabirana. Tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak merahmati anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, tidak termasuk dari golongan kami. Wallahu a'lam. Hadratul Muhammad